Matematika dan sains acap kali dianggap bagi sebagian orang jauh dari sastra maupun seni. Keberadaan keduanya akhirnya mendapatkan kesan kering dan abstrak yang membuat banyak orang tak meminati, bahkan menghindarinya. Agaknya, kondisi itu tidak terjadi pada sosok ilmuwan kelahiran Toli-Toli, Sulawesi Tengah bernama Dali Santunaga. Ia adalah ilmuwan penting yang cakap terhadap banyak bidang keilmuan. Selain keahlian utamanya berupa matematika, sains, dan komputer, sosok itu ternyata menaruh perhatian pada sastra, khususnya fiksi ilmiah. Selain itu, ia turut serta dalam menulis esai-esai mengenai bahasa Indonesia. Siapakah sebenarnya Dali Santunaga? Bersama saya, Joko Priyono, inilah Monolog Sains edisi keempat. Kendaraan utama pengetahuan dan ilmu adalah bahasa, dan dalam batas tertentu juga matematika. Begitulah sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh Dali Santunaga. Ia lahir di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah pada 22 September 1934. Dali Santunaga kiranya adalah cendekiawan penting dalam kesejarahan Indonesia. Ia memberikan makna yang tersirat bahwa ada kisah penting mengenai intelektual tidak sebatas dari Jawa. Hal itu juga memberi kesan bahwa bibit ilmuwan di Indonesia itu sejatinya berserakan di mana-mana. Namun, acap kali kita masih terpasung pada sebuah narasi tunggal yang memandang remeh-temeh bagi mereka yang berada di wilayah pinggiran. Akhirnya, narasi tunggal ini sejatinya sangatlah begitu bahaya. Karir intelektual Dali Santunaga dapat kita baca setelah lulus dari sekolah menengah atas. Ia melanjutkan studi di jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Ia kuliah di sana menyelesaikan pada tahun 1960. Setelah lulus sarjana, Dali Santunaga kemudian melanjutkan pendidikan hingga memperoleh gelar doktor di IKIP Jakarta, menyelesaikannya pada tahun 1980. Sosok itu lengkap akan kecakapan maupun keahliannya, mulai dari matematika, kemudian ilmu alam, komputer, bahasa, hingga fiksi ilmiah. Satu hal yang pasti, Dali Santunaga ini menggerakkan ilmu dan pengetahuan melalui produksi teks yang tersebar di buku, majalah, hingga koran pada masanya. Di dua majalah ternama pada masanya, Dali terlibat dalam keredakturannya. Masing-masing adalah majalah Aku Tahu. Dia terlibat menjadi bagian redaktur pada tahun 1984 sampai 1995. Kemudian di majalah Komputer dan Elektronika, dia mulai terlibat sejak tahun 1985. Di majalah Aku Tahu, Dali mengelola 3 rubrik sekaligus yang ia rutin menulis untuk rubrik-rubrik tersebut. Masing-masing adalah sejarah penemuan, kemudian serba-serbi matematika, dan yang ketiga adalah serba-serbi kata. Di luar 2 majalah tadi, pada masanya Dali juga aktif di 2 majalah lain. Masing-masing adalah majalah matematika dan komputer, dan yang kedua adalah majalah parameter. Di majalah Aku Tahu, kita ketahui bersama, Dali Santunaga mengasuh 3 rubrik sekaligus. Pertama adalah rubrik sejarah penemuan. Misalkan salah satunya adalah saya bukakan sebuah majalah Aku Tahu. Nah, misalkan di majalah Aku Tahu bulan Desember tahun 1985, dia menuliskan sosok mengenai Niels Bohr, salah satu ahli fisika kuantum. Kemudian di rubrik sejarah penemuan ini Dali memang memperkenalkan nama-nama ilmuwan dari bidang sains dengan kiprah yang dilalui tiap mereka dan persembahan gagasan keilmuan bagi peradaban manusia.
Sementara itu di rubrik matematika atau rubrik serba-serbi matematika, Dali Santunaga menyuguhkan tulisan kepada para pembaca yang berhubungan mengenai hal ihwal terkait mengenai tokoh maupun teori mengenai matematika. Yang tentu saja memang tiap tulisannya ini dihadirkan secara ilmiah dan populer. Sementara itu ada hal yang menarik. Karena di majalah Aku Tahu ini juga, Dali Santunaga mengasuh rubrik serba-serbi kata. Jadi Dali Santunaga dia berbicara mengenai persoalan kebahasaan, utamanya adalah bahasa Indonesia. Ini tentu menarik kalau kita mengacu pada wilayah ataupun kerja-kerja seorang intelektual, utamanya bidang sains. Kadang memang tidak begitu banyak yang memberikan perhatian terhadap isu-isu mengenai bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam sejarah, pada tahun 1980, Dali Santunaga mempersembahkan sebuah buku teks yang berhubungan dengan matematika. Judulnya adalah Berhitung, Sejarah dan Perkembangannya. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan pada masanya memperoleh penghargaan dari Yayasan Buku Utama. Buku ini bisa dikatakan buku penting di dalam mempelajari kesejarahan akan berhitung, yang kalau kita mempelajari lebih mendalam, berhitung ini adalah salah satu bagian penting dari perjalanan dan perkembangan keberadaan matematika itu sendiri. Penulisan buku ini tentu juga menjadi bukti bagi Dali Santunaga sebagai bagian dari intelektual Indonesia yang mau menulis ataupun menyajikan pengetahuan secara bahasa populer begitu. Sebab harus kita pahami, semangat kalangan intelektual Indonesia, utamanya di bidang sains dan teknologi, ini kadangkala masih kurang di dalam melakukan produksi teks untuk kepentingan publik. Nah, di buku Berhitung, Sejarah dan Perkembangannya ini Dali Santunaga menyajikan bagaimana sejarah kemunculan teori ataupun pengetahuan tentang berhitung dari berbagai peradaban yang ada di dunia begitu ya. Baik itu Mesopotamia, kemudian Yunani dan Romawi kuno, kemudian di Timur Tengah, kemudian yang ada di Asia, kemudian menyinggung yang ada di Indonesia. Tentu ini hal yang menarik yang dilakukan oleh Dali Santunaga, kemudian dia bisa menarasikan pengetahuan yang mudah diserap ataupun dipahami begitu ya. Tentu dia memiliki sebuah antitesis terhadap anggapan matematika yang kerap kali dicap kering dan abstrak begitu ya. Ini karena keengganan kesan terhadap matematika itu kerap kali adalah kita itu langsung dihadapkan pada rumus, pada hitung-hitungan begitu ya, yang sejak awal banyak orang kemudian menghindarinya. Misalkan ketika dia menuliskan pengantar di dalam buku tersebut, Dali ini kiranya berangkat dari keresahannya. Artinya sejak ia menerbitkan buku ini, ia memberikan penegasan bahwasanya pada masa itu belum banyak buku-buku yang diproduksi oleh intelektual berhubungan mengenai sejarah berhitung ataupun sejarah matematika. Khususnya ini dalam bahasa Indonesia. Kita ketahui bersama pelajaran mengenai matematika ini sudah sejak dulu sangat begitu penting ya. Dari sekolah dulu ilmu hitung ini kan menjadi sebuah pelajaran tersendiri ketika berada di sekolah rakyat begitu ya. Di tahun-tahun di masa-masa Orde Lama begitu ya. Baru kemudian masuk di era Orde Baru, pengetahuan ataupun pelajaran berhitung ini secara spesifik kemudian yang disebut adalah ilmu matematika begitu ya. Cuma bagi Dali Esnaga di tahun-tahun itu tidak begitu banyak atau dalam hal ini adalah masih sedikit pihak-pihak kemudian yang mau menjelaskan kesejarahan mengenai berhitung atau dalam hal ini dalam skup luas berhubungan mengenai sejarah matematika. Ini tentu begitu masalah ketika kita melihat misalkan dalam realitas pendidikan kita, kadangkala kita hanya langsung diajarkan misalkan mengenai persamaan ataupun rumus-rumus yang ada di sana.
Cuma ada hal yang kemudian luput begitu ya. Murid-murid ataupun anak-anak di sekolah-sekolah itu kadang tidak mengerti kesejarahan kemudian tokoh-tokohnya. Yang saya rasa kalau ini disampaikan seorang guru ketika memberikan pelajaran ini sangat tentu menarik begitu. Oleh sebab itu, keahlian matematika dari Dali Santunaga ini kemudian menggerakkan dia peduli ataupun memberikan perhatian terhadap persoalan komputer. Nah, ini menarik. Tentu ini tak lepas akan keberadaan matematika ya. Salah satu ciri khas dari matematika ini adalah sistem logikanya begitu ya. Yang di sana itu melatih mengenai kemampuan bernalar begitu ya. Hubungannya adalah bagaimana kait kelindan mengenai teorema yang ada di dalam komputer. Kita ketahui sederhananya komputer ini kan dia terdiri atas dari sistem logika ya, menggunakan sistem bilangan apa yang disebut dengan biner begitu ya. Artinya memang logika yang dibangun di dalam komputer ini terdiri dari dua hal mendasar antara 0 dengan 1 begitu. Artinya ini menjadikan kait kelindan bagaimana matematika ini sangat begitu erat dengan keberadaan komputer. Yang menarik di tahun 1983 yang kalau kita berbicara sejarah mungkin perkembangan ataupun isu terkait wacana mengenai komputer di Indonesia di masa itu cukuplah sedikit atau dalam hal ini belum begitu masif ya. Dali Santunaga dia berhasil melakukan penerjemahan bahasa standar operator yang digunakan untuk menjalankan perintah komputer. Yang tadinya istilahnya berasal dari asing begitu ya, kemudian dia menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Istilah awalnya adalah disebut dengan BASIC ya, atau Beginners All Purpose Symbolic Information Code. Kemudian ini menjadi apa yang disebut dengan kaidah informasi, lambang, aneka nalar dan guna ataupun kilang. Secara spesifik ini disebut dengan kilang 001. Inilah yang kemudian menggerakkan Dali Santunaga mengisi rubrik selain di majalah Aku Tahu, utamanya di majalah Matematika dan Komputer. Dia menyajikan terkait gagasan-gagasan yang berhubungan dengan perkembangan dari komputer itu sendiri, baik secara bahasa pemrograman ataupun perkembangan dari teori ataupun keilmuan yang berhubungan dengan komputer itu sendiri. Di majalah Tempo, edisi 25 November tahun 1989, ada liputan yang menarik disusun oleh Bambang Harimurti dan Tommy Tamtomo. Liputan itu berjudul Selamat Datang Fiksi Hiper. Liputan ini menjelaskan bagaimana tema mengenai komputer dan pengaruh terhadap keberadaan karya sastra. Yang di dalam liputan itu disebut dengan fiksi hiper ataupun hyperfiction. Ini sebenarnya tidak lain mengacu pada perkembangan sastra yang didasarkan pada keberadaan teori ilmiah ya, atau kita lazim mengenalnya dengan fiksi ilmiah ataupun fiksi sains begitu ya. Nah, dalam prosesnya perkembangan komputer ini tak terkecuali juga kemudian memberikan pengaruh dalam penyebutan ataupun produksi karya sastra yang mengacu pada adaptasi dan imajinasi akan perkembangan komputer. Nah, bahkan yang menarik tak tanggung-tanggung, di dalam majalah ini ada istilah yang dimunculkan berupa sastra komputer. Nah, di liputan tersebut, Dali Santunaga dimintai pendapat mengenai hal itu, perkembangan dari sastra komputer itu sendiri. Bagi Dali, proses penyusunan fiksi hiper ini memakan waktu lama, karena dengan alasan bahwa karya-karya model itu mengandaikan karya yang tak biasa begitu. Artinya memang fiksi-fiksi ilmiah begitu ya, ini kan memberikan gambaran bagaimana upaya pembacaan yang memberikan daya menembus imajinasi, kemudian lompatan daya kreativitas yang ketat di dalam menggambarkan akan keberadaan teknologi. Setidaknya teknologi yang dimaksudkan adalah pada peluang dan tantangan yang kemungkinan akan dialami oleh peradaban manusia itu sendiri. Nah, Dali di sana memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat begitu detail begitu ya. Ini tidak terlepas dari pengalamannya. Dia juga
banyak menulis mengenai teori-teori ataupun karya-karya fiksi ilmiah. Pada mulanya memang fiksi ilmiah ini pendekatan awalnya biasanya adalah pemunculan makhluk asing hingga robot dalam kehidupan normal manusia begitu ya. Dalam konteks hari ini misalkan tema-tema mutakhir hari ini yang berkembang saya rasa adalah berhubungan dengan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Meskipun artificial intelligence ini kan sejatinya kan teori yang sudah lama berlangsung, utamanya sejak seorang ahli matematika dan komputer dari Inggris, Alan Turing itu kan mempublikasikan salah satu tulisannya di tahun 1950 ya, yang itu mengenai pembacaan akan ada kemungkinan sebuah mesin yang cerdas begitu. Nah, fiksi ilmiah ini mula-mula memang kalau kita mengacu pada sejarah ini digambarkan sebagai optimisme teknologi modern yang membuka kemungkinan-kemungkinan baru serta gambaran fantastis akan masa depan manusia. Salah satu buku penting mungkin bisa dibaca di dalam buku karya Mark Wilson, judulnya Sinema dalam Sejarah, Fiksi, Sains, dan Fantasi. Buku ini diterjemahkan oleh Tata, diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2010. Mula-mula memang fiksi sains ternyata dalam sejarah dunia ini sudah terjadi di abad 19 ya, tepatnya pada tahun 1899 ketika sutradara dari Amerika Serikat, Wallace McCutcheon, menggarap film berjudul The X-Ray Mirror. Kemudian di tahun 1902, sutradara asal Prancis, Georges Méliès, membuat film berjudul A Trip to the Moon yang mengisahkan perjalanan para astronot melakukan perjalanan ke bulan dengan menggunakan kapsul luar angkasa yang terbuat dari baja. Nah, rupanya film garapan Georges Méliès itu merupakan adaptasi dari dua novel garapan Jules Verne. Jules Verne ini merupakan sastrawan penting peletak bagaimana karya-karya mengenai fiksi ilmiah begitu ya. Film itu diadaptasi dari dua buku garapan Jules Verne, masing-masing From to Earth to the Moon yang terbit pada tahun 1865, kemudian sequelnya ini judulnya Around the Moon pada tahun 1870. Dalam konteks Indonesia, memang fiksi sains ini tidak cukup banyak yang menggarapnya begitu ya. Karena alasan mendasarnya adalah butuh upaya melakukan teroka yang luas begitu akan pengetahuan ilmiah yang detail dan ketat agar sebuah karya itu dapat memberikan sebuah pendekatan. Nah, pelibatan Dali S. Naga sebagai narasumber di dalam majalah tersebut, memang dia disebut sebagai seorang pengarang fiksi ilmiah. Selain dia sebagai seorang pakar di bidang komputer begitu ya. Karena memang Dali Santunaga di tengah-tengah kesibukannya mengurus tema matematika, kemudian sains dan komputer, dia juga bergerak di bidang fiksi sains. Ada salah satu buku fiksi sains yang pernah ditulis oleh Dali Santunaga, judulnya adalah Kamar 214. Nah, novel ini pada bulan April tahun 1980 ini pernah menjadi cerita bersambung di dalam harian Kompas. Artinya memang imajinasi ataupun lompatan apa yang kemudian dilakukan oleh Dali Santunaga, mulai dari matematika, kemudian sains, kemudian dia bahasa, dia kemudian turut serta membangun kerangka mengenai fiksi ilmiah. Ini yang saya kira mengesahkan bagaimana seorang Dali Santunaga ini adalah sosok intelektual yang lengkap begitu. Ia berangkat dari ketekunan akan sains dan teknologi, namun mampu menjembatani pada aspek sosial humaniora. Upaya itu dilakukan dengan kemauannya dalam mengurus sastra, pendidikan, filsafat, dan bahkan bahasa. Hal itu tentu menjadi kombinasi yang komprehensif dalam membangun kerangka analisis untuk membaca perubahan dan perkembangan zaman. Tindakan itu meskipun tidak mudah dilakukan oleh banyak orang, namun Dali Santunaga telah melakukannya. Itu tentu menjadi pelajaran berharga
bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan edisi kali ini dari Monolog Sains. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.